Halo Malakan, selamat datang di Malaka Cinematic Podcast. Kali ini bareng gue Kania Cita dan sudah hadir di sini Mas Hasanuddin Abdurrahman, doktor ya, gelarnya nih dokter fisika. Tapi setiap kali datang ke sini ngomongin orang, ngomongin SDM. Aku kalau dengar dokter itu agak-agak apa ya? Kayaknya udah degradasi banget. Itu dia topik kita hari ini. Kayaknya udah tepat nih Mas Hasan yang datang ngomongin itu ya kan, karena mewakili, gelarnya udah mewakili nih. Udah mewakili sumber problem yang mau kita bahas. Iya. Oke. Mas Hasan ini nama panggungnya sebenarnya Kang Hasan ya. Jadi kalau teman-teman nyari di Facebook tuh ada akunnya Kang H ya. Ya. Kang H Idea ya, kalau mau lihat-lihat opini-opininya Mas Hasan yang seru-seru ya, selalu seru. Dan yang terakhir Seru dan saru. ya, seru. Oke. Terakhir yang Mas Hasan angkat itu aku sempat baca-baca tentang Research Integrity Risk Index ya. Ya. RIRI itu singkatannya. Jadi memang masuk berita juga beberapa waktu lalu ya. Indonesia ada beberapa kampus yang disebutkan Red flag. Research Integrity Risk Index. Selama ini mungkin publik sudah sering juga bicara soal kayak kualitas pendidikan kita bermasalah gini-gini. Tapi ketika kita diberitakan begitu tuh sangat real ya rasanya. Maksudnya karena nama kampusnya juga disebut di situ ya. Ini sudah ada Big Five. Big Five juga masuk di watchlist. Iya betul. Ada yang red flag, ada yang watchlist ya. Ya, ada yang high risk. 5 kampus kayaknya red flag ya. Ya itu Big Five di Indonesia tuh masuk. Kalau di Amerika tuh Ivy League-nya itu. Kita nggak perlu sebutin di sini, teman-teman bisa langsung buka di berita. Sebutin aja juga sebutin aja, karena udah ada di berita juga ya, di mana-mana. ITB, ITS, UI, UGM. Itu masuk semua ya? Masuk watchlist semua. Oke, kita lihat dulu. Tadi namanya itu itu watchlist semua ya, Kang? Yeah. Tapi yang bukan di red flag ya? Yang Red red flag kayaknya banyak kan swasta ya? Enggak, Gunadarma, USU. Oh ada negerinya juga ya? Airlangga. Ya. Jadi teman-teman bisa buka juga di berita untuk detailnya ya. Ini ada yang udah ditandain warna merah nih red flag, ada yang warna ditandain orange nih watchlist ya kan, dan ada yang kuning tuh udah menuju watchlist kali ya. Ya, Bagus lagi langsung aja lihat ke website ininya ya. Ya itu kan dari Lebanon itu ya. Indexnya. Nah, yang menariknya tuh Indonesia tuh ya merah, kuning gitu ya. Hijau sama putihnya nggak ada gitu. Hijau itu kan kategori normal, kalau putih itu ya sudahlah no issue sama sekali gitu kan. Nah, yang hijau itu normal variation. Jepang itu hijau sama putih, aku sempat lihat browse berapa negara. Yang menarik itu Cina. Ya. Cina itu palu gada, apa lu mau gua ada. Yang rednya dia ada, yang ininya ada, yang putih juga ada, lengkap Cina. Hijau juga ada gitu ya. Tapi kalau kita tuh yang hijau nggak ada ya? Nggak ada. Sepertinya dia juga nggak merangkum semua. Universitas-universitas kecil gitu, sepertinya nggak dimasukin radar dia lah gitu. Terlalu banyak mungkin nanti rednya gitu. Ya. Aku sebutin dulu ya Mas Hasan nih indikatornya yang dilihat ya dalam menentukan si RIRI ini. Itu ada 2. Yang pertama itu A-rate, itu dihitung dari jumlah artikel yang ditarik kembali per 1000 publikasi. Yeah. Karena ketika artikel ilmiah itu dipublikasikan kemudian ditarik kembali, itu biasanya karena terjadi pelanggaran metodologi, etika, ataupun kepenulisan yang serius. Nah, satu lagi adalah D-rate, yaitu persentase publikasi institusi yang muncul di jurnal yang baru-baru ini dihapus karena gagal memenuhi standar kualitas atau penerbitan. Jadi jurnal yang dibilang jurnal dihapus dari ini, dari Scopus atau Web of Science. Iya, betul. Jadi sumber jurnalnya itu dihapusnya karena ya ada quality problem ya gitu, karena gagal memenuhi standar kualitas. Kalau bahasa Jermannya itu abal-abal. Itu bahasa Jerman. Oke, nah jadi kita tahu bahwa kampus-kampus di Indonesia ternyata nggak ada yang masuk dalam kategori hijau atau apalagi putih. Bentar, ya. Sebelum kita ngomongin yang sedih-sedih, aku pengen ngomong yang agak sedikit menggembirakan dulu. Positif tone dulu ya. Jadi gini,
waktu kami kuliah tuh, waktu aku kuliah lah. Ini Mas kira-kira Hasan kuliah 25 tahun yang lalu. pas di Indonesia nih berarti ya? Soalnya S3-nya kan di Jepang. Ya, justru waktu kuliah S2, S3. Oh, pas kuliah di Jepang. 25 tahun yang Ya. lalu. Iseng nih, ada beberapa orang lah yang iseng melacak. Kan waktu kuliah itu kan ada dosen-dosen yang ya pamornya keren gitu kan. Ya dosen di tempatku juga ada yang ya bagi kami itu dosen super cerdas lah gitu ya. Nah kami cek-cek itu kok dia selama kuliah tuh nggak ada publikasi ilmiahnya gitu. Ada pun paling jadi second author gitu kan. Nah berbeda dengan zaman kami itu sudah banyak mahasiswa Indonesia itu yang first author. Ya, dan itu memang salah satu kewajiban juga gitu ya. Nah, artinya kalau tahun-tahun 80-an sampai 90-an tuh mungkin kita masih sulit cari nama orang Indonesia di jurnal. Nah, mulai kira-kira satu generasi sebelum saya generasinya Pak Terimat gitu ya, Pak Handoko, Kepala BRIN sekarang, itu sudah tampil gitu. Tampil dan itu meningkat lah sampai sekarang. Artinya ada cukup banyak researcher Indonesia tuh yang memang kerja keras, kerja berintegritas, ya rutin diundang sebagai pembicara ke luar negeri gitu ya. Nah, aku tuh suka nyebut ada adik kelasku kebetulan di Tohoku University sama-sama orang fisika juga. Aku sebut mereka tuh Three Musketeer gitu kan. Ini anak pinter luar biasa. Ya jurnalnya tuh selalu jurnal-jurnal yang bermutu lah gitu ya. Nah jadi di antara kabar-kabar buruk tadi ini kita sebetulnya masih punya harapan bahwa ada orang-orang Indonesia yang kita nggak pernah dengar namanya dipublikasikan hebat-hebat, dapat penghargaan ini itu, tapi mereka dengan tekun, dengan konsisten melakukan riset dan itu risetnya sangat substansial gitu. Apalagi kalau kita masukkan orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kemarin baru nemu ada di Singapura tuh Profesor Ariando. Itu dia tuh semboyannya cuman gue publishnya dia bilang orang fisika juga kebetulan. Nature, Science sama Physical Review. Yang lain itu ya iseng aja kalau publikasi. Nah, itu kan dan memang aku baca papernya di Nature tentang superconductivity itu keren. Nah, jadi ya masih tetap ada harapan lah Indonesia ini sambil kita ngomongin yang jelek-jelek tadi. Masih ada optimisme lah. Kita masih bisa punya optimisme. Itu, ya. Kita bisa optimis karena sebenarnya bukan berarti nggak ada juga peneliti yang jelas berkualitas dan berintegritas. Tapi kita punya masalah dengan banyaknya yang tidak. Yang tidak ini banyak. Yang kemudian. Jadi akhirnya yang bagus-bagus ini jadi oknum. Ya. Yang exception-nya jadinya yang bagus ya. Normnya yang kita lihat di RIRI ini, di Research Integrity Risk Index ini. RIRI ini bukan yang pertama kali mengungkap. Jadi berapa tahun yang lalu di Science, itu di artikel Science itu juga sudah ada dimuat soal integritas. Ya, jadi waktu itu Kementerian Riset dan Teknologi itu memberikan penghargaan kepada researcher yang dianggap top lah, citationnya top segala macam berdasarkan indeks Sinta itu kan. Tapi kok yang keterima nih, kok seseorang yang nggak pernah kedengaran di masyarakat ilmiah, sehingga mulai dipertanyakan, dicek, ya ternyata papernya banyak yang nggak benar gitu. Nah itu bayangin di Science Magazine itu Indonesia sudah disorot. Nah kemudian masih dalam waktu ya setahun 2 tahun ini BRIN itu ada peneliti yang mengumpulkan data publikasi itu 8 dari 10 dari 80% profesor di Indonesia itu pernah publikasi di jurnal Predator. Jadi jurnal Predator ini maksudnya? Nah, jurnal Predator itu, itulah yang kemarin di UI itu sampai ribut. Jurnal yang nggak jelas. Kayak yang di UI ini kan ceritanya kebijakan nikel, riset tentang kebijakan nikel. Ini yang doktoral ya?
ya yang doktor itulah gitu kan, yang Ya, heboh ya, di ya. UI itu, yang doktor tertunda itu kan. Nah, riset tentang kebijakan riset nikel, hilirisasi nikel dimuat di jurnal tentang suku Kurdi. Ya, aku tuh terus terang bilang, lu cari kayak jurnal yang rada relevan kan bisa. Sebenarnya jurnal Predator juga pasti ada yang bidangnya Pasti nikel ada. ya. Ini predatornya predator gitu loh. Predator. Ngapain sih gitu? Apakah sebodoh itu gitu loh? Ya kemudian ditambah lagi ketika ujian itu dengan menghadirkan berbagai profesor selebriti, kemudian dianggap lulus, tapi kemudian belakangan kita tahu zong semua gitu kan. Aduh, apa yang nggak malu gitu loh. Ya, dan itu kan juga melibatkan profesor di UI sebagai promotor, kemudian ya pejabat juga di UI gitu. Ini terlalu apa ya, parah banget lah gitu. Iya, Ibaratnya keterlaluan tuh ya kalau gitu. kalau copet itu dia udah nggak malu-malu narikin dompet orang tuh, nggak ngerampok sih, gue nyopet nih gitu loh. Ayolah gitu, rasa malunya ada dikit lah gitu. Kalau Nah, kita bisa lihat dari problem. ini sih nggak ada ya, berarti udah nggak ada udah nggak ada sedikit pun barrier ya. Nggak ada Maksudnya barrier, ya boundariesnya benar-benar udah diterabas semua dari sampai ke terang-terangan. Mungkin dia pikir ya orang nggak akan tahu gitu loh. Orang nggak akan taunya tuh dari mana ya, Ya, Mas? ya Maksudnya karena kenapa? mungkin udah terlalu bodoh tadi kan nggak tahu bahwa ini sekarang sudah zamannya orang bisa search, bisa apa, semua bisa terbuka gitu loh. Jadi mereka juga nggak kebayang ya bahwa publik bisa ngakses gini-gini, bisa Iya. bahkan gini sekarang bisa masuk berita sebesar itu. Ya. Bahwa kita sangat buruk tadi Ya, integrity ya, research integrity risk kan sebenarnya integritas ya Ya. yang Dan- bisa dibilang Nah, sangat buruk gitu. ya. Dengan begitu banyaknya yang masuk red flag dan watch list. Bahkan nggak ada yang hijau dan nggak ada yang putih, apalagi yang putih. Itu gimana Mas Hasan? Maksudnya karena Mas Hasan kan sebagai bagian dari tadi ya. Ya, saya pernah jadi researcher lah. Dan Sekarang akademisi juga, sudah ngajar murtad lah juga. ceritanya kan. Nah, ceritanya sebenarnya begini. Ini persoalan ketika kerja-kerja riset itu mulai dikuantifikasi. Dalam arti kinerja kamu sebagai peneliti itu apa? Ya kamu kan harus publish di jurnal. Ya. Makanya sampai ada istilah publish or perish. Ya, kalau lu nggak publish itu ya kamu nggak layak jadi peneliti. Ya. Ini problem internasional. Artinya Di mana-mana di dunia juga researcher dapat pressure itu gitu Ya. ya. Harus publish. Dan itu kemudian juga sudah menjadi keresahan banyak peneliti. Aku ingat yang menemukan yang mencetuskan gagasan tentang Higgs boson itu, yang partikel Tuhan itu, dia sendiri bilang, zaman gua dulu bikin paper dikit-dikit aja, nggak perlu banyak-banyak gitu. Ya, sekarang kok dituntut untuk begitu banyak. Jadi dunia riset ini kan tadinya dunia apa ya? Dunia kayak seniman. Ya kan? Ketika sudah bergeser ke industrialisasi, seni pun jadi anjlok misalnya. Ya, riset pun begitu. Tapi kalau ini bahkan nggak industrialisasi, dalam artian bahkan belum tentu berkontribusi juga kan ke industri gitu ya, kualitas research-nya. Maksudnya tuh dalam arti maksudnya pabrikasi. pendidikan tingginya itu sendiri makanya jadi industri sampai ya. Ada sekarang istilah paper mills. Iya. Jadi bukan pabrik kertas, tapi pabrik paper pabrik research. makalah. Paper mills gitu kan. Iya, Itu jadi sudah sebetulnya Pabrik sejak makalah. zaman aku kuliah 25 tahun yang lalu pun sudah sering jadi sorotan gitu kan. Nah, artinya bahkan di luar negeri itu untuk jadi profesor tuh papermu berapa, citationnya berapa, itu jadi hitungan. Nah kemudian perlahan-lahan fokusnya ke situ. Nah, cuman bedanya ya di sini itu, jadi kalau di luar negeri di negara-negara maju itu levelnya di sini, kita tuh levelnya di sini banget gitu. Jadi Artinya, di sana juga ada problem, tapi problemnya tuh udah di sini nih levelnya artinya gitu ya. problem
problemnya masih jauh lebih kecil daripada kontribusi yang diberikan ke dunia riset. Kalau kita lebih ke problemnya aja. Kontribusinya ada, problemnya yang banyak. Gitu. Sampai kemarin ada di Banjarmasin ya, yang sekian guru besar terlibat dicabut dan sebagainya. Itu sudah jadi problem. Jadi sekali lagi ada pressure, orang harus publish. Ya, ketika diwajibkan itu, terus gue mesti ngapain nih? Ya. Nah, di samping juga ada keinginan untuk pamer dan sebagainya. Oh, gue punya loh paper begini kan. Nah, sehingga di sisi lain kemampuannya memang rendah. Ditambah ya persoalan klise dari zaman dulu yang juga sering kita keluhkan. Ya. Duitnya nggak ada, fasilitas risetnya nggak ada. Nah, di tengah suasana itu kemudian ya gimana caranya? Akhirnya timbullah akal-akalan itu. Jadi polanya pertama yaitu tadi cari jurnal-jurnal, pokoknya yang penting bisa tembus. Kalau zaman dulu kan kalau riset benaran itu kan dia riset, gimana ini bisa dipublish di proper jurnal, kemudian jadi referensi bagi orang lain. Untuk kan prinsipnya kalau riset itu kan, gue neliti ini, temuan gue begini. Orang lain, oh udah ada yang nemukan itu ya, berarti gue harus di atasnya dong. Ya, berikutnya sehingga kita membangun pengetahuan bersama. Itu yang menjadi sains, yang jadi teknologi. Ya kan? Nah, merujuk ke situ. Nah, persoalannya ketika orang bikin riset mau dipublish ke sini, nggak bakal masuk udah. Mau ke sini nggak bakal masuk, ke sini nggak bakal masuk. Akhirnya gimana caranya dicari yang paling bawah. Yang paling bawah nggak masuk pun ya carilah yang super ngisor. Gitu. Yang di bawah-bawahnya lagi ya masuklah situ. Nah, kemudian di samping paper seperti itu ada lagi fenomena konferensi internasional. Yang tempat mereka bisa submit paper juga kan ke situ ya? Ya, bisa presentasi ceritanya kan? kalau konferensi internasional itu kalau misalnya aku dulu ikut ya, ada konferensi tahunan sintetik metal atau physics of semiconductor, itu yang proper lah kan. Orang rebutan untuk masuk situ. Ya, banyak yang ditolak juga. Nah, itu memang semua artinya ilmuwan dari berbagai negara itu berkumpul untuk saling berbagi hasil riset. Ya. Yang disebut konferensi internasional di Indonesia itu. Orang Indonesia kumpul, ngundang 1-2 ekor orang dari luar sebagai keynote speaker. Nah, kemudian itu diklaim sebagai konferensi internasional. Kenapa? Karena untuk naik pangkat segala macam itu kamu harus pernah presentasi di konferensi internasional. Nah, itu ditunjukkan dengan proceeding. Ya kan? Nah, itu sebenarnya paling rendah lah juga derajat penilaiannya. Ya, tapi minimal ada gitu kan. Dan dibuatlah konferensi internasional di Indonesia. Aku tuh garu-garu kepala gitu. Lihat konferensi internasional seperti ini. Nah, kemudian gilanya itu ada dunia bisnis yang menyambutnya. Ya pasti dong. Itu kan economic principle aja nggak sih? Iya. Jadi itu ada economic principle aja. IOP kalau saya. Ini organisasi yang sebetulnya proper di Inggris ya. International Organization of Physics gitu. Jadi dia tuh punya jurnal yang sebetulnya Journal of Physics IOP itu bagus. Zaman dulu ya, aku nggak tahu sekarang. Aku pernah publish di situ zaman dulu. Nah, jadi ini publisher, penerbit jurnal ini bikin satu produk ilmiah yang namanya conference series. Nah, menampunglah itu tadi konferensi-konferensi abal-abal nih gue terbitin, lu bayar gue. Papernya isinya apapun bisa masuk, yang penting panitia okein oke. Jadi nggak ada review, nggak ada apa. Nah, ditambah lagi ada yang istilahnya open access jurnal dan sebagainya. Jadi ya tapi kalau kayak gitu jatuhnya sulit juga ya, maksudnya Mas, kita nggak bisa salahin si oknum-oknum ini juga karena sistem kompetisinya kan begitu ya.
Salah. Salahnya apa? Pertama dia nggak berprestasi. Iya, maksudnya kan tapi sistem rewardingnya kan memang hanya mengukur tadi kan, misalnya untuk naik jabatan harus berapa Ya itu kali kan sama aja konferensi dengan internasional. cerita kita gini. Lu ikut ujian nasional, skor lu mesti sekian. Atau mau masuk UI, lu mesti nilai UTBK lu sekian. Iya. Tapi terus kadang lu nggak bisa, terus lu pakai joki gitu loh. Kan masalahnya di situ. Seharusnya kalau nggak bisa ya udah tahu diri lah. Tapi kalau ini dia bisa aja dong ngerasa bisa, karena kan si jurnal yang menerbitkannya emang bisa ada terus kan, maksudnya walaupun kualitasnya berbeda-beda ya. Ya itu tadi. Kalau soal kualitas, katakan jurnal Q4, ya kan? Ya kalaupun dibilang super ngisor tadi ya masih lah. Tapi kalau tadi jurnal nikel, itu kan itu udah keterlaluan, udah mau benar. cheating. Tapi gitu kan loh. dengan kita juga tidak punya matriks untuk kualitasnya juga udah bermasalah ya mas, Udah menurutku bermasalah. ya. Maksudnya bahwa matriksnya pure banget, hanya melihat berapa publikasi, sebetulnya berapa kan di dunia konferensi. riset itu ada yang namanya peer review. Iya. Ya itu yang harus dimajukan sebenarnya. Artinya ketika seseorang itu dikenal lah, ya dikenal sebagai peneliti, ya dia memang dikenal on the paper, publikasi dia banyak, tapi dia juga punya reputasi aktual, artinya di tengah kolega dia itu. Nah ini menariknya gini, aku dulu ya cukup rutin ikut konferensi baik internasional maupun lokal di Jepang. Ya. Nah konferensi itu kan dibagi-bagi, kalau namanya Physical Society of Japan itu kan pesertanya ribuan. Nah kemudian dibagi-bagi kelompok-kelompok. Nah dalam kelompok itu kita kan memilih, oh topik riset saya di sini. Nah itu kita selalu ketemu dengan orang yang lu lagi gitu. Temanya sama. Di berbagai konferensi internasional juga gitu, aku selalu sampai akhirnya bersahabat dengan ada satu peneliti dari Prancis misalnya. Ya. Bersahabat karena itu tadi saking seringnya ketemu. Nah dari situ tadi muncul peer review. Oh dia memang jago di bidang ini. Dia memang ahli di bidang ini. Oh riset dia tentang ini menarik. Itu yang harus ada di samping penilaian di atas kertas ini tadi. Nah sekarang itu bagian itu yang tidak hadir dalam dunia riset di Indonesia. Jadi orang yang dianggap ahli itu siapa? Nggak ada. Yang penting papernya banyak, citationnya banyak. Nah citation itu sendiri berbahaya. Kan tadi aku bilang, ada orang riset. Untuk ngeriset yang baru ini, oh ini kemarin dari sini, berarti paper ini kutip sebagai landasanku untuk melanjutkan riset yang berikutnya. Ya. Tapi ini sebetulnya nggak ada aturan juga. Kapan kita ngutip ini, kapan ngutip ini. Dulu kalau baca paper tuh kadang-kadang, ini banyak-banyakin referensi aja nih. Ini nggak nyambung sebenarnya gitu kan. Sebenarnya parade kutipan kalau istilahnya. Itu udah ada problem sebetulnya. Ditambah ada yang namanya self-citation. Aku nge-refer ke paperku sendiri. Jelekkah itu? Enggak. Kalau memang risetnya berkesinambungan kan kita misalnya, kemarin gue terbitin paper ini, riset gue ini temuannya begini-begini, sekarang gue bikin yang ini. Itu masih layak. Tapi kemudian terjadi ya yang tidak yang bermasalah secara integritas tadi itu ngasal aja, pokoknya sebanyak mungkin paper yang dulu pernah diterbitkan itu tulis semua di dalam referensi. Itu satu namanya self citation. Ada lagi citasi gotong royong. Giliran gue nulis gue mesti ngutip paper lu, nyambung nggak nyambung pokoknya ngutip. Nah, bayangkan seorang misalnya profesor kalau di luar negeri punya 15 mahasiswa. Oh kan paper 15 biji itu udah nama dia udah masuk di 15. Kemudian citasinya muter di situ aja. Nah, tambah lagi dengan grup sebelah. Nah, itu kan jadi citasi itu jadi banyak dan jadi nggak masuk akal. Nah, kembali lagi tadi untuk mencegah ini gimana? Sulit. Iya. Nggak ada. Satu-satunya cara adalah integritas personal. Karena disinilah letak arti penting dan keunikan sebuah perguruan tinggi sebagai lembaga intelektual. Ya kan? Kalau di level itu sudah tidak terjadi penjagaan integritas yang memadai,
dunia ini sudah selesai gitu loh. Sama seperti di Indonesia, ketika penegak hukumnya maling, kita nggak punya harapan. Nah inilah yang jadi problem. Jadi problem. Ini ngaruh nggak sih Mas ke ini, misalnya kayak kan Mas Hasan sendiri studi S2 S3-nya di Jepang gitu misalnya. Dulu kan S1-nya tapi di Indonesia, kemudian S2 S3 di Jepang. Ini akan bisa berpengaruh nggak ya ke kesempatan orang-orang Indonesia untuk lanjut studi keluar misalnya, karena semakin besar image atau reputasi bahwa integritas akademik di Indonesia sangat buruk misalnya kayak gitu. Kalau dari Mas Hasan misalnya di dalam network peneliti gitu, researcher di luar itu udah ada pembicaraan seperti itu nggak ya? Kebetulan aku nggak ikut inilah perbincangan itu ya. Tapi secara logis itu pasti akan pengaruh. Saya orang mau cari researcher, gimana? Oh Indonesia, waduh, gitu kan? Iya Lu ya. kan red flag. Justru Terus itu. dicek lagi universitas, waduh, lu kan red flag kemarin universitas. Udah masuk red flag lagi ya, udah masuk watchlist gitu Iya ya kan? kampusnya. Aduh, enggak deh gitu. Nah, kalau zaman ditambah lagi dengan nilai, sekarang nilai itu diobral. Iya. Jadi anak IP 3,9 itu. Karena akreditasi kampus kan gitu ya Mas Hasan. Aku kan juga tahu dosen juga sering cerita bahwa mereka juga nggak bisa banyak berbuat gitu loh. Maksud tentang bagaimana memberikan nilai yang benar, yang sebenar seadanya itu nggak mungkin. Karena akreditasi kampusnya Ya sama. bergantung pada IP. Sama. Artinya apa? Dunia intelektual dikendalikan oleh birokrasi, ya kan, oleh mentalitas birokrasi yang bergantung pada angka-angka statistik. Itu problemnya. Ya balik lagi seperti tadi yang senior researcher bilang itu, ya, masa keahlianmu mau dinilai dengan angka-angka statistik itu. Nah itu zaman dulu sudah sering perdebatan itu. Misalnya paper Abdus Salam tahun 79 kalau nggak salah dapat hadiah Nobel itu cuma terbit di Proceeding. Pak Terimat pernah nulis itu. Citasinya enggak banyak, tidak sangat menonjol lah, tapi dapat hadiah Nobel. Sama seperti Koichi Tanaka yang dapat Nobel Kimia tahun 2002 itu. Paper, dia tuh nggak bisa bahasa Inggris orang itu kan, low profile banget. Papernya masuk, dia dapat Nobel, ya kan? Nah, kembali lagi sebetulnya penyeimbangan, ya pada level tertentu karena ini dikasih grant itu harus dipertanggungjawabkan dengan publikasi dan sebagainya. Ya, harus ada lah, ya kuantifikasi itu harus ada, tapi tradisi intelektual awalnya harus ada dulu. Dan yang lebih penting lagi, integritas riset. Sekarang misalnya, aku eksperimen, ya kan? Aku ngubah data nih. Kalau itu paperku tidak jadi paper yang fenomenal dikutip banyak orang, paper itu akan jalan aja sebagai ya kayak orang biasa jalan di itu. Tidak akan ada yang tahu bahwa aku ngubah data. Aku ngarang pun itu tidak akan ada orang yang tahu. Ya dapatlah citation misalnya 5 kutipan, 6 kutipan, dan itu sudah sah. Tapi itu datanya aku palsukan. Tidak ada yang tahu. Nah ibaratnya kayak orang puasa. Ya, mau masuk McDonald kan ada tirainya itu buat nutupin supaya orang luar nggak lihat kita makan, nggak ketahuan. Nah gitu. Yang menjaganya adalah dari integritas peneliti. Nah sekarang integritas itu sudah tergadaikan semua. Gitu. Itu jadi parah banget. Nah salah satu pendorongnya adalah ya universitas ini punya problem selain soal riset tadi, soal perkuliahan juga problem. Aku tuh kaget lihat kuota untuk masuk universitas tuh gede banget sekarang. Tiap jurusan itu, zamanku dulu jurusan fisika itu di UGM itu cuma 25 orang mahasiswa seangkatan. Sekarang ratusan loh. Memang sebanyak itu orang minat kuliah fisika, aku bilang. Ya kan? Banyak sekali. Ya otomatis nanti penganggurannya juga banyak kan. Nah terus kalau kita lihat pejabat negara itu yang doktor berapa? Kapan dia sempat
kuliah. Aku bayangkan dulu kuliah tuh full time setengah mati, tuh 3 tahun baru lulus. Ya, ini kuliah weekend bisa 2 tahun lulus. Doktor tuh gimana ceritanya? Ya, terlalu banyak doktor yang nggak jelas. Dan itu dihasilkan oleh perguruan tinggi top. Bahkan, nah kalau ini levelnya gosip lah, bukan data. Aku tuh pernah kenalan dengan ghostwriter untuk tesis. Jadi orang-orang yang ngambil S2, S3 itu nggak ngerjakan apa-apa, ada tukang tulisnya. Dan anehnya itu kok bisa lulus. Kalau aku pengujinya, mati dia tuh. Aku kerjain. Tapi bisa lulus tuh artinya boleh jadi dalam tim penguji ini pun sudah. Kan kelulusan juga masuk dalam akreditasi soalnya, Mas. Ya iya, balik lagi ke situ. Di samping akreditasi juga mungkin dihitung, uang bermain di situ. Ya dan uang sebagainya. iya, tapi akreditasi lebih clear lagi bahwa ketika dosen mau baik pun, maksudnya mau berintegritas pun, gimana dia juga terikat institusinya. Jadi dipaksa jadi bangsat semua gitu. Digiring oleh sistem untuk jadi bangsa. Iya, pada dasarnya ya itu kenyataan yang dihadapin. Sistem itu adalah negara. Makanya. Ya, itu sama seperti di jalan itu. Kalau kita mau nyetir jadi orang baik-baik itu kita akan kesalip terus. Kesalip secara tidak adil. Akhirnya kita pun jadi orang gila juga di jalan. Dan ini clear ya, hitungan akreditasi itu persentase lulus dihitung. Berapa persen yang lulus, berapa cepat lulusnya, IP-nya berapa. Ya sekarang apa yang bisa dilakukan oleh si dosen-dosen ini kan? Karena kan mereka juga berkompetisi dengan kampus lain kan. Jadi mereka juga dalam prisoners dilemma. Bahwa kalau misalnya gue berintegritas tapi dia enggak, dia bakal menang. Jadi akhirnya semua terperangkap pada sistem ini. Justru itu jebakannya. Yang namanya integritas itu, this is my value. Harus dari dirinya sendiri. Bagaimanapun sekitar saya, ini value saya. Tapi kalau dari institusi kan ada otoritas dong, Mas. Zaman dulu makanya, zaman dulu tuh ada dosen yang berani. Berani menolak. Berani. Tapi dia nggak di-cut ya? Maksudnya kan bukannya selalu bisa diancam. Menjadi dosen itu adalah panggilan, ya karena dia mencintai profesi itu, karena dia merasa dia harus jaga integritas. Itu antara cerita mirip juga cerita antara menjadi ulama dengan menjadi penceramah laris gitu kan. Ya kan pilihan. Ya kan? Nah, ketika orang larut dalam satu arus yang tidak benar, ya dia sudah tidak punya integritas gitu. Nah, kalau aku sih kembali lagi ke persoalan ada lagi persoalan yang jadi dosen itu siapa? Ini juga menarik. Ya, zaman dulu tuh ceritanya kan ada anekdot yang nilainya A itu jadi dosen, yang nilainya AB itu jadi dosen, yang nilainya yang A jadi dosen, yang B itu jadi karyawan, yang C jadi pengusaha, yang D ini jadi politikus. Ya kan? Zaman dulu begitu yang pintar-pintar. Tapi ada juga banyak kasus orang jadi dosen itu karena nggak dapat kerjaan lain. Tidak bisa kompetisi di dunia kerja profesional yang lain udah jadi dosen. Ada juga yang begitu. Jadi kompleks banget gitu masalahnya. Pelik ya. Nah, sekali lagi di antara kerumitan itu ada berapa sih dosen itu yang mau tetap menjaga integritas? Ini yang harus kita cari sebenarnya. Sama seperti di antara satu kolam besar politikus busuk, masih ada nggak sih politikus itu yang nggak busuk? Karena sama aja kan. Kalau aku nggak korup, aku nggak bakal bisa muncul sebagai pemenang dalam kompetisi politik. Ya kan? Ya kayak aku kan dulu pernah mencoba jadi caleg, kemudian terlempar karena nggak sanggup ngelihat situasinya seperti itu. Ya. Nah, sebetulnya yaitu tadi, kalau dosen itu hanya dianggap sebagai profesi
untuk cari makan, nah itulah problem kita. Masa depan kita selesai. Aku pernah diundang ngasih ceramah ke satu fakultas lah gitu ya. Ya aku tanya, di antara berbagai urusan ngajar dan sebagainya, Anda tuh berpikir nggak, lulusan Anda itu dapat kerja nggak? Mereka nggak berpikir. Aku bilang enak banget. Kalian dapat kerja, cari makan, anak orang yang kalian ajar tuh nggak ada garansi apapun, tidak ada effort apapun bagi kalian untuk membuat mereka itu jadi lulusan yang berkualitas untuk bisa bekerja, bisa berkontribusi. Ya sekedar dia datang, gue kasih nilai, selesai. Yang penting aku dapat makan. Nah, aku nggak mengklaim diriku gimana-gimana, tapi aku tuh concern. Ya, sehingga aku sempat-sempatin ke kampus, ngajak kawan-kawan di kampus tuh, yuklah jadi dosen tuh pikirkan gimana mahasiswa ini dibina, nggak cuma dikasih kuliah, udah selesai bolak-balik, nggak ada lagi interaksi, nggak ada engagement dengan mahasiswa itu seperti seorang guru dengan muridnya. Ya. Nah kalau itu terjadi ya kita cuma jadi zombie-zombie aja di lapangan, sama seperti di perusahaan, buruh itu hanya diperas untuk dapatkan profit tanpa ada pembinaan, SDM-nya ditingkatkan dan seterusnya. Ya balik lagi, orang juga pasti berpikir dalam kerangka insentif sistemnya juga kan Mas. Mereka juga ngeliat kayak kalau gue deliver lebih, gue dapat insentif lebih nggak? Kenyataannya kan enggak gitu. Mereka juga akan melihat bahwa tidak ada insentif sistem yang bagus juga kan gitu. Ya, nah aku ingat satu cerita ditulis oleh Pak Li Wilarjo dulu, ya, zaman-zaman ya lagi 25 tahun yang lalu. Iya. Sebetulnya sejak zaman dulu itu penghargaan terhadap researcher itu sudah sangat rendah. Sebelum ada sistem kuantifikasi seperti ini. Pak Terima tuh berapa banyak nulis di artikel di koran itu yang mengeluhkan soal tidak adanya perhatian terhadap orang yang sudah berprestasi ini tadi kan. Ya. Nah, tapi waktu itu Pak Li Wilarjo tuh bercerita ya tentang orang-orang researcher bagus di Indonesia. Salah satunya itu dari astronomi ITB, itu dia sampai sebut namanya. Aku kebetulan juga kenal karena dia pernah postdoc di kampusku. Ya. Ada orang yang nggak peduli mau dinilai kayak apa, mau pangkatnya nggak naik, nggak apa-apa. Yang penting dia bisa publish secara proper, dia bisa bicara di konferensi internasional yang proper. Dia sudah cukup puas dengan menjadi seorang ilmuwan. Ya. Ya, tapi yang itu kan langka. Ya. Di tengah-tengah situasi sekarang ini langka. Ya. Ada tadi yang ku bilang orang-orang yang secara disiplin, ya di ITB itu ada temanku yang disiplin, riset gitu ya, menghasilkan paper bermutu dan sebagainya. Ya ini juga tipikal karakter dosen, dia hanya mau tahu dengan dunia riset, di luar itu aku nggak peduli gitu, atau dia udah nggak punya energi untuk ngeributinnya gitu. Yang ngeributin kan yang kayak aku ini masih kelebihan energi macam-macam. Gitu. Jadi ya betul ada persoalan reward sistemnya, ada persoalan rendahnya kinerja dasarnya dan sebagainya, termasuk proses seleksinya. Ya. Tapi ya balik lagi, masih ada nggak orang yang menginginkan hal-hal ideal? Itu berlaku di semua tempat harusnya yang kalau masih punya kemauan itu mungkin bisa bangun aliansinya ya sebenarnya bahasannya. Iya, harus ada yang menyuarakan ya. Harus ada yang menyuarakan, harus ada yang mendorong gitu. Iya, institusi akademik kita dengan ya catatan hitam begini ya gitu ya untuk urusan integritas rasanya nggak pantas ya untuk berdiri ngomongin etika politik ya. Iya kan? Nunjuk-nunjuk ya kan? Pemerintah nggak punya etika. Lu ngaca dong gitu kan. Nunjuk-nunjuk. Akhirnya nggak ada satu pihak pun ya, sama ormas yang harusnya jadi kontrol sekarang udah disuap dengan tambang misalnya. Ya terus siapa dong yang bisa berdiri di posisi moral yang bicara tentang apa yang harus tegak dan sebagainya, itu jadi problem. Ya orang dari dunia akademik harus berberes rumahnya dulu ya jadinya sebelum betul, iya meributkan. Ya tentu politisi
perlu di call out ketika melakukan tindakan-tindakan tidak etis, tapi kayaknya nggak pas juga kalau kitanya juga level etikanya begini ya, Hasan. Beresin dulu di dalam sana. Kalau kita lihat kampus separah ini ya, Ya. ya mudah-mudahan bisa terbangun ya aliansi Ya. orang-orang yang masih mau mereformasi ini. Karena aku sendiri selama aku kuliah, aku ketemu beberapa dosen bisa dibilang oknum ya. Yang ya mereka merasa ini bermasalah gitu loh, bahwa orang yang berintegritas itu tadinya misalnya ada pun udah sedikit ya kan, Ya. dan dari yang sedikit Terjepit. itu terjepit akhirnya makin berkurang terus gitu. Dan mereka sangat concern dengan bagaimana jadi nggak ada artinya sebetulnya apapun itu capaian atau apa namanya penghargaan yang ada di dunia akademik tuh, ya penghargaan ini udah nggak ada harganya lagi, jadi itu nggak ada nilainya karena ini bisa dibeli sana sini, bisa ya tadi datang dari hasil predatory, hasil dari abal-abal segala macam. Mas Hasan sendiri tapi sekarang aktif ya ke dalam, maksudnya berkomunikasi dengan orang-orang yang di kampus. Ya, komunikasi di belakang-belakang gitu kalau kita bicara yang tadi-tadi. Tapi soal pengembangan sumber daya manusia, balik lagi ke cerita itu, ya soal pendidikan, aku aktif. Ya, Nah, ya. 2 tahun yang lalu aku diundang ke sekolah untuk sebetulnya bicara tentang Kaizen, memperkenalkan Kaizen. Ya. Nah, di situ aku ngomong tajam sebetulnya kepada guru-guru, kebetulan sekolah swasta, basisnya agama yang aku nilai sekolah Katolik, aku nilai institusi gereja itu terlepas dari soal ada berbagai kontroversi di situ, aku masih ngelihat institusi gereja Katolik itu masih ada harapan lah untuk bicara soal moral gitu kan. Ya. Nah, tapi lagi-lagi tadi tuh ada sekolah-sekolah yang terlanjur terjebak pada komersialisme juga kan. Nah, kemudian waktu itu aku bicara gini, kan sekolah mahal nih. Ya. Ya, sekolah mahal, tolong jangan sampai Bapak dan Ibu guru itu jadi kacung bagi orang tua murid. Prinsip dasar pendidikan, gue bilang, sekolah itu hanya membantu. Pelaku utama pendidikan anak adalah orang tua. Jangan sampai mereka kirim kirim baju kotor ke laundry, baliknya mau terima bersih, mereka nggak mau tahu apa-apa, yang penting bayar. Nah, kalian harus membangun iklim yang melibatkan orang tua dalam proses pendidikan. Nah, kalau itu jebol, ya itu tadi, aku pikir apa yang terjadi sekarang ini adalah produk pendidikan gagal, pendidikan di sekolah, di mana budi pekerti tidak jadi aspek penting, ya, integritas tidak jadi aspek penting, kemudian ya, kebanggaan terhadap prestasi intrinsik itu tidak jadi sesuatu yang penting. Aku pernah, anakku dulu ku ikutkan lomba karya ilmiah, ya. Dia nggak menang sih, nggak dipanggil final juga, ya, tapi sudah. Nah, tahun berikutnya tuh aku diundang, ditelepon sama penyelenggaranya, Pak, masih ada, dikira tadinya aku guru, tapi kan aku bilang aku bukan, aku orang tua, karena kayaknya nggak ada orang tua yang mendidik anaknya untuk bikin riset terus itu gitu kan. Terus ada nggak adiknya yang bisa ikut lagi? Ada sih, aku bilang, tapi dia kayaknya nggak terlalu tertarik. Nggak apa-apa Pak, karya yang kemarin itu ganti nama aja. Itu kompetisi gede loh, tingkat nasional. Aku tuh sampai tertegun, ya ampun ini ngapain sih gitu loh. Bisa Sorry ya ada seperti Mbak, itu saya ya. bilang, saya didik anak saya bekerja Punya riset integritas. ini untuk melatih kejujuran dia. Kalau datamu salah ya Salah lah. ya udah dugaannya salah Iya, berarti. ya. Bikin hipotesis baru. Bikin hipotesis baru. Kalau model begini, sorry ya, aku bilang saya nggak mau. Jadi ya itu tadi, kehilangan integritas itu udah di berbagai sektor, dan penjaga gawangnya yang paling utama itu adalah sekolah. Ya sekolah itu udah nggak karu-karuan, ya ininya isinya. Nah, mau mengubah apapun di Indonesia itu kita harus mengubah sekolah dulu.
harus mengubah sekolah dulu, itu nggak bisa. Nggak. Kalau perguruan tinggi itu kan sudah, ya perguruan tinggi juga sebenarnya sekolah, tapi dia kan nerima Udah di hilir. konsekuensi dari Iya. dari Kalau di belakang-belakangnya nih. hulunya tidak di ini kan ya, tapi lagi-lagi balik lagi sekolah itu kalau nggak lulus ngamuk. Nah itu bedanya kan dengan tahun 70-an dulu, kalau nggak lulus ya nggak lulus, salahmu sendiri. Ya. Nggak bisa, kalau sekarang akreditasi sekolah juga dari situ, insentif sekolah dan guru juga dari situ. Akhirnya orang semua harus naik kelas dan harus lulus. Jadi sistem insentifnya membentuk habit seperti itu, karena ya itu memang drive behaviornya ke situ gitu kan. Berarti kan sistem insentifnya yang harus diubah. Iya, performa, ya matriks performanya. Performanya harus diubah. Nah, nggak tahu sekarang Menteri Pendidikannya mau ngapain. Campur baur lagi Menteri Pendidikan Tingginya malah ngurus SMA gitu. Ya gitu deh, banyak keluhan aja kita jadi. Tapi saya harus berbicara, ya. Saya harus berbicara. Ketika tidak ada orang berbicara, saya harus berbicara gitu ya. Bahwa dengan bicara ini pun tidak ada hal yang bisa kita ubah secara substansial, ya sudahlah, minimal kalau gue mati ntar gue udah bilang gue udah ngomong. Kata-kata terakhir itu minimal gue udah ngomong nih, gue udah speak up. Gitu ya. Iya, tapi mudah-mudahan masih ada lah ya Mas Hasan, orang-orang di luar sana yang bisa mensupport ini. Ya aku pasti Malaka di sini kenapa menghadirkan Mas Hasan juga ngomongin ini ya, karena tentu kami sepandangan bahwa walaupun viewernya mungkin nggak akan tinggi-tinggi banget, model beginian nggak bakal orang banyak nonton, tapi ya itu tadi nggak sensasional. Ada sesuatu yang ya kita harus ungkapkan walaupun imbalannya nggak besar. Ya harus diperjuangkan lah ini. Ya kalau buat tim Malaka sendiri ya kami ngelihatnya ini a fight worth fighting juga gitu. Jadi karena kami sendiri juga mendorong culture-nya ke sana ya gitu Mas Hasan. Oh, panggil deh menterinya ke sini. Kita coba ya, mudah-mudahan mau ya. Karena sebenarnya udah sih sempat udah ngundang, tapi kayaknya belum, mungkin lagi sibuk. Kita tunggu. Okay. Nanti mudah-mudahan waktunya ketemu, kita coba undang ke sini. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Mas Hasan, terima kasih banyak. Thank you semua yang udah nonton, bisa like, share video ini. Mudah-mudahan ketemu nanti aliansinya di mana-mana. Kita bisa perjuangin bareng kultur yang lebih berintegritas ya ke depannya. Oke. Terima kasih Mas Hasan. Thank you guys. Bye.